Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan membahas teknologi luar angkasa. Yang pertama, teknologi luar angkasa dunia. Kamu pasti tahu film Star Wars kan? Ternyata Star Wars juga ada di kehidupan nyata loh. Istilah Star Wars dipopulerkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1983 untuk kompetisi teknologi luar angkasa di masa Perang Dingin. Pengembangan teknologi luar angkasa oleh Amerika dan Uni Soviet dilakukan demi mendukung upaya penyebar luasan pengaruhnya. Uni Soviet menjadi negara pertama yang berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Dan pada November 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan seekor anjing bernama Laika. Kemajuan Uni Soviet mulai disaingi oleh Amerika Serikat dengan meluncurkan satelit Explorer 1 pada tanggal 31 Januari 1958. Seolah tidak mau kalah dengan Uni Soviet, membalasnya dengan mengirimkan Sputnik 3 pada 15 Mei 1958. Pada 4 Oktober 1959, Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit Sputnik 3 yang dapat mengelilingi bumi dan bulan. Momen terpenting dalam perkembangan teknologi ini terjadi ketika manusia berhasil melakukan perjalanan ke luar angkasa. Yuri Gagarin, kosmonot dari Uni Soviet, berhasil menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ini pada tanggal 12 April 1961 dengan menggunakan pesawat Vostok 1 selama 108 menit. Disusul dengan John Glenn, manusia pertama yang mengorbit bumi pada tanggal 20 Februari 1962 dengan pesawat Friendship 7 milik Amerika Serikat. Dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969 dengan Apollo 11 milik Amerika Serikat. Berakhirnya Perang Dingin membuka lembaran baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional didirikan oleh Amerika Serikat dan Rusia pada tanggal 20 November 1998 dan menjadi babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Begitulah ceritanya teman-teman mengenai terjadinya atau sejarah berkembangnya teknologi luar angkasa di dunia. Diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. SKSD bermanfaat untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan antar negara, menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, dan faksimil, serta menghubungkan jaringan internet. Selanjutnya, Indonesia juga punya satelit Palapa B1 yang diluncurkan pada tanggal 16 Juni 1983. Selain punya satelit, saat itu Indonesia juga punya kosmonot loh. Adalah Pratiwi Sudarmono yang akan diberangkatkan untuk misi luar angkasa dari Indonesia. Tapi sayang sekali teman-teman, Pratiwi Sudarmono belum berhasil berangkat karena meledaknya pesawat Challenger milik Amerika Serikat yang sedang diuji coba pada tanggal 28 Januari 1986. Materi selanjutnya atau subbab selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi persenjataan. Perkembangan teknologi persenjataan berkaitan erat dengan perkembangan militer, khususnya ketika Perang Dunia dan Perang Dingin. Di masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet memimpin perkembangan persenjataan dengan tujuan untuk melindungi kawannya
dan perebutan pengaruh. Pihak yang terlibat berusaha meningkatkan mutu dan jumlah persenjataannya. Adapun teknologi persenjataan yang dikembangkan antara lain bom, senjata nuklir, dan rudal. Yuk kita bahas satu persatu mengenai sejarah bom, senjata nuklir, dan rudal. Yang pertama yaitu bom. Bom awalnya berbentuk granat tangan. Kemudian berkembang sebagai amunisi aerodinamis yang dapat dijatuhkan dari pesawat. Strukturnya yaitu segumpal bahan peledak yang dibungkus kulit logam, di ujungnya ada pemantik yang akan meledak jika terkena. Bom atom pertama kali dibuat oleh Julius Robert Oppenheimer dari Amerika Serikat. Bom atom dipakai Amerika Serikat untuk kepentingan perang dan sasarannya adalah Jepang. Kemudian, Amerika Serikat menjatuhkan bom Little Boy dari pesawat Enola Gay dengan daya ledak 15.000 ton TNT di Hiroshima, Jepang. Bom Fat-Man atau Fatman dijatuhkan di Nagasaki, Jepang dengan daya ledak 21.000 ton TNT. Sejarah senjata yang kedua yaitu senjata nuklir. Senjata nuklir menggunakan tenaga nuklir sebagai daya. Negara pemilik senjata nuklir adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Cina, India, Pakistan, dan Korea Utara. Jumlah hulu ledak nuklir aktif di dunia berjumlah 65.000 dan turun menjadi 20.000. Saat ini terdapat 27.600 senjata nuklir di dunia dan simpanan terbesar dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia. Amerika Serikat diperkirakan memiliki 10.000 hulu ledak nuklir, disimpan di instalasi bawah laut dan lainnya di pucuk rudal balistik. Yang terakhir yaitu rudal. Rudal dikembangkan dari cara kerja roket. Rudal merupakan senjata penting strategis negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Amerika Serikat bersama sekutunya menerapkan Missile Technology Control Regime, yaitu Badan Pengawasan Teknologi Rudal. Negara-negara yang diketahui mengembangkan rudal ditekan untuk tidak menyebarkannya ke negara berkembang oleh MCTR. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN pernah membuat roket eksperimental RX yang merupakan rudal jangka sedang. Nah, kepemilikan senjata-senjata tersebut teman-teman pada akhirnya diketahui berbahaya dan memicu banyaknya konflik yang membuat situasi semakin berbahaya. Kesadaran itu berdampak pada menurunnya tingkat persaingan teknologi persenjataan banyak negara. Blok Barat dan Blok Timur akhirnya menggagas beberapa hal untuk mengatasi situasi ini. Salah satunya dengan membuat perjanjian-perjanjian yaitu Nuclear Non-Proliferation Treaty, Strategic Arms Limitation Talks atau SALT, dan Strategic Arms Reduction Treaty atau START. Nah, itulah teman-teman sejarah dari teknologi persenjataan dunia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi dan informasi. Yang pertama yaitu komputer. Komputer berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage pada tahun 1822. Charles Babbage mengembangkan diverse engine menjadi analytical engine pada tahun 1833. Howard Aiken merancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis pada tahun 1937. Komputer pada masa Perang Dunia II sebagai alat mendesain pesawat perang Jerman dan alat pemecah kode sekutu. Pada tahun 1944, Howard Aiken dan IBM Amerika memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor. Kemudian sejarah faksimil. Faksimil ditemukan oleh Alexander Bain pada tahun
1843. Pada tahun 1902, Arthur Korn menyempurnakan mesin fax dengan mengirim foto dari satu mesin fax ke mesin fax lainnya melalui jaringan telepon. Dasar mesin fax modern baru dibuat Edward Bellin yang berhasil menciptakan Bellinograph pada tahun 1925. Tahun 1980-an, mesin faksimil telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang memungkinkan pekerjaan kantor secara efisien. Nah, teknologi yang ketiga yaitu televisi. Televisi ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1923. Siaran televisi mulai diluncurkan pada 1928 dengan mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Televisi monokrom sekitar tahun 1928 hingga 1946 digunakan secara massal di berbagai negara. Peter Carl Goldmark mengembangkan teknologi televisi berwarna pada tahun 1940 hingga 1953. Teknologi yang selanjutnya yaitu radio. Dasar kerja radio menggunakan gelombang elektromagnetik yang bergerak lewat udara dengan kecepatan suara sehingga dapat mengirim pesan jarak jauh tanpa kawat ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1894. Marconi mencoba dengan mentransmisikan kode Morse melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Kanada pada tahun 1901. Kemudian digunakan sebagai komunikasi antar awak kapal di laut dengan stasiun di pantai sejak 1905. Pada tahun 1933, Profesor Armstrong memperkenalkan frekuensi modulation atau FM sebagai penyempurnaan amplitude modulation atau AM sehingga dapat menghasilkan suara yang lebih baik. Teknologi yang selanjutnya yaitu internet. Internet berawal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membuat ARPANET pada tahun 1969. Tujuan awalnya untuk kepentingan militer. ARPANET diperkenalkan secara umum pada tahun 1972. Jumlah komputer yang bergabung dalam ARPANET hanya sebanyak 213 komputer pada tahun 1981. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya NCP ke TCP atau IP, World Wide Web, yang merupakan cikal bakal situs internet diciptakan Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Nah, teknologi yang terakhir yaitu ponsel. Awal pembuatan handphone pada tahun 1940-an di laboratorium telepon Bell atau Bell Labs. Pada 3 April 1973, handphone seperti yang dikenal sekarang pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Martin Cooper. Jenis handphone pada masa itu masih analog dan bersifat regional. Ukurannya juga terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Nah, itulah teman-teman perkembangan teknologi informasi pada masa itu. Lalu, materi selanjutnya yaitu sejarah teknologi transportasi. Teknologi transportasi yang pertama kita mulai dulu dari transportasi darat ya. Transportasi darat yang kemudian dikenal dengan industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang melakukan produksi massal mobil murah. Perkembangan transportasi darat berikutnya adalah kereta maglev atau magnetic levitation. Inspirator kereta maglev adalah Eric Letway pada tahun 1950. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong magnet bermuatan listrik. Selanjutnya, transportasi udara. Transportasi udara modern dirintis dengan penemuan mesin terbang. Joseph and Jacques Etienne menerbangkan balon udara setinggi 300 meter pada tahun 1782.
semakin berkembang hingga bisa membawa manusia. Berikutnya ditemukan pesawat terbang bernama Kitty Hawk oleh Orville dan Wilbur Wright pada tahun 1903. Henry Fonda menemukan pesawat jet pada tahun 1905. Kemudian transportasi air. Teknologi transportasi air berhubungan dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap menginspirasi Robert Fulton untuk membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Kapal selam umumnya untuk militer dan ilmu pengetahuan mulai muncul pada abad ke-19. Kapal selam ditemukan Cornelis Drebbel. Sejak Perang Dunia I, kapal selam semakin terkenal. Nah, sejarah perkembangan transportasi di dunia akan sangat berbeda loh dengan perkembangan transportasi di Indonesia. Pertama, untuk transportasi darat di Indonesia sedang dibangun jalan-jalan besar untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Salah satu jalan yang dibangun adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan. Kemudian, jalan raya di Indonesia. Jalan tol merupakan singkatan dari Tax on Location. Pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi atau Jagorawi. Tol ini mulai digunakan tahun 1978 hingga sekarang dan membentang sepanjang kurang lebih 50 km. Saya pasti yakin kalian sudah tahu di mana Jalan Tol Jagorawi berada. Dan kalian pasti sudah pernah lewat sana kan? Kemudian transportasi air di Indonesia. Perusahaan kapal pertama di Indonesia bernama NV Nederlands Indische Industrie dan mulai dirintis pada 1823 oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Untuk mendukung perusahaan tersebut, dibangun bengkel reparasi kapal pada tanggal 1849 di Surabaya. Hingga pada tahun 1939, perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Marine Establishment atau ME. Transportasi udara di Indonesia. Perkembangan transportasi udara di Indonesia dimulai pada masa awal kemerdekaan. Saat itu pesawat yang digunakan masih hasil modifikasi pesawat Cureng Singloren peninggalan Jepang. Pesawat itu dirancang dan dites oleh Agustinus Adi Sucipto pada tanggal Oktober 1945 di atas kota Tasikmalaya. Atas ide Wiweko Supono dan Nurtanio Pringgo Adi Suryo dibukalah bengkel pesawat di bekas gudang kapuk di Magetan dekat Madiun. Nah, kemudian perkembangan pesawat terbang sempat terhambat karena pemberontakan Madiun pada tahun 1948 dan agresi militer Belanda. Dunia penerbangan Indonesia kemudian berkembang lagi pasca peristiwa tersebut. Bandung dipilih menjadi tempat pengembangan pesawat terbang, khususnya di lapangan terbang Andir Hussein Sastra Negara. Pada 1 Agustus 1954, Indonesia berhasil menerbangkan prototipe Sikumbang dan selanjutnya diluncurkan pesawat latih dasar Belalang 89 dan pesawat olahraga Kunang 25. Kemudian, berbagai kemajuan tersebut membuat banyak pihak optimis terhadap industri penerbangan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1961 diresmikan pembentukan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Setelah berbagai gejolak 28 April 1976, secara resmi didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dengan B.J. Habibie selaku Direktur Utama.
kita kan sudah membahas ya teman-teman mengenai sejarah perkembangan iptek di dunia dan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas dampak iptek itu sendiri dari berbagai aspek, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, kita bahas dulu yuk dampak positifnya. Yang pertama yaitu dampak positif dilihat dari aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Sedangkan dampak positif aspek sosial budaya yaitu munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian dampak positif dari aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia atau HAM semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Itulah teman-teman dampak positif dari perkembangan iptek selama ini. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif yang pertama yaitu dari aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Dampak negatif dari aspek ekonomi yaitu perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal. Timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemudian kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk lagi, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator atau biasa disebut dengan sistem kapitalis. Kemudian dampak negatif dari aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya, mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Kemudian, dampak negatif dari segi hukum. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya, perkembangan iptek harus disesuaikan dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itulah teman-teman presentasi hari ini mengenai materi iptek dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Jangan lupa
untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.